Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Imadi Deva Samadinata. Saya mendukung moderasi beragama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai moderasi beragama. Tahukah kalian bahwa Indonesia sudah dikenal dengan negara yang beragam budaya, suku, ras, dan agama? Namun belakangan ini sangat banyak terjadi perselisihan antara pemeluk agama, yang dimana antar umatnya merasa agamanya lah yang paling benar. Apalagi zaman sekarang, di mana berkembangnya teknologi semakin pesat dan semakin canggih. Hanya dengan tidur saja kita sudah mendapatkan informasi. Sehingga semakin banyak kita dibanjiri informasi. Oleh karena itu, informasi-informasi ini terkadang bersifat benar, namun ada juga informasi yang bersifat hoak dan rasis. Di sini kita perlu mengetahui dari mana, siapa, dan benarkah informasi itu muncul. Saat ini banyak sekali masalah yang terjadi akibat pemeluk agama, penolakan, pembangunan masjid, pembangunan pura, pembangunan gereja, lalu penolakan umat Kristiani dalam melakukan ibadah Natal, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita yang tanpa kita sadari itu membuat orang lain merasa tidak enak hati. Itu nilai-nilai Pancasila saat ini kurang disosialisasikan, sehingga kurangnya rasa toleransi umat beragama di Indonesia. Hal ini perlu kita atasi bersama, bukan hanya pemerintah tetapi kita sebagai orang dewasa yang lebih mengerti mengenai nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Bersama-sama mengajarkan, mendidik anak-anak generasi selanjutnya untuk memahami nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan ini dengan baik. Karena bukan hanya di sekolah anak-anak mendapatkan pendidikan, namun dalam keluarga dan lingkungan masyarakat juga. Moderasi beragama merupakan sebuah upaya pemerintah dalam memberantas rantai kebencian antar umat beragama, serta menumbuhkan sikap rasa toleransi antar umat beragama. Agar dapat kita ketahui bahwa saat ini sangat penting adanya moderasi beragama. Setiap jenjang pendidikan saat ini mulai mengajarkan kita mengenai moderasi beragama dengan cara yang berbeda-beda pula. Karena setiap tingkat pendidikan, maka berbeda pula cara pola pikir anak didiknya. Saat ini moderasi beragama perlu kita ajarkan pada anak-anak usia dini. Hal ini dikarenakan anak-anak usia dini lebih fokus menangkap apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Sehingga kembali lagi, peran orang tua juga sangat penting dalam moderasi beragama. Moderasi beragama ini perlu kita pahami secara baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun, masih ada beberapa orang yang memang menganggap moderasi beragama ini adalah sebuah pembatasan agama. Namun yang sebenarnya moderasi ini merupakan pembatasan umatnya, di mana cara umatnya beragama agar tercipta keseimbangan atau saling merangkul antar umat beragama. Upaya pemerintah ini dalam mensosialisasikan moderasi beragama sudah terbilang sangat baik. Pemerintah melakukan sosialisasi ini sangat perlahan agar dapat menciptakan inti dari tujuan moderasi beragama itu sendiri. Sosialisasi ini dilakukan mulai dari mendekati tokoh-tokoh umat beragama dan dilanjutkan dengan dunia pendidikan. Hal ini perlu kita apresiasi ya untuk pemerintah dalam upaya membuat warga negara yang majemuk ini dapat bersatu kembali, bahkan lebih baik lagi. Lalu, seperti apa sih sikap kita untuk turut melancarkan upaya pemerintah ini dalam moderasi beragama? Sangat banyak ya teman-teman yang perlu kita lakukan agar moderasi beragama ini berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu menghargai pendirian orang lain yang tidak sependapat atau sepemikiran dengan kita, tidak mencelanya serta tidak memotong pembicaraannya.
Yang kedua, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti aturan agama yang kita anut. Karena Indonesia memiliki aturan bebas beragama dan tidak ada agama yang mengajarkan hal-hal buruk. Yang ketiga, kita tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang melakukan ibadah. Untuk yang keempat, yaitu tidak merusak tempat ibadah agama lain. Yang kelima, memiliki sikap atau rasa empati serta dapat mengendalikan emosi. Dan yang keenam yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan karena kita sesama manusia adalah saudara. Maka dari itu, marilah kita sebagai warga negara ikut andil dalam mendukung kelancaran berjalannya moderasi beragama ini. Bukan hanya untuk kita, tetapi generasi selanjutnya yang masih dapat kita bimbing dengan baik agar tercipta negara yang sikap toleransinya yang absolut. Sekian pemaparan saya mengenai moderasi beragama. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan video saya dari awal hingga akhir. Semoga video saya ini dapat membuat teman-teman ataupun penonton video ini mengerti apa itu moderasi beragama dan seperti apa harus kita ikut untuk membantu pemerintah dalam melancarkan kegiatan moderasi beragama ini. Sekian dari saya undur diri, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Rahayu.